Alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita semua. Mudah-mudahan kubur kita dari malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan terakhir kubur kita dalam barokah kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita sama-sama simak mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita, harapannya kita dapat mengambil hikmah, pelajaran penting dan manfaat dari apa yang disampaikan oleh guru kita. Maka dari itu kepada guru kita semua, yaitu Sayyid Al-Habib Ahmad Al-Haddad, waktu dipersilakan. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa ta'azzam wa tahannan ala sayyidina maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini. Allah pertemukan kita kembali di Masjid Al-Muallimin, tentunya dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan dari berbagai macam nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat taufik hidayah, juga nikmat sehat wal afiat, ada nikmat yang tidak kalah penting, yaitu Allah takdirkan serta Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan ke masjid ini sebagai pelembur daripada dosa-dosa kita. Amin. Allah kabulkan hajat-hajat kita dan Allah istiqamahkan kita semuanya sampai ajal datang kepada kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tak lupa selalu terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Juga yang saya cintai dan saya muliakan, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Muallimin, yaitu Ustaz Abdul Wahid beserta jajaran pengurus yang lainnya, serta para tokoh masyarakat, para hujat maupun para asatid, para muallimin, yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali, baik hadirin maupun hadirat maupun yang berhalangan hadir, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita, baik duniawi maupun ukhrawi, dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kama qala Syekhul Musannif rahimahullah taala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد والله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها
wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhuluha, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini panjang sekali ya, tapi insya Allah hadis ini sering kita dengar dan sangat populer hadis. Pertama, sebelum kita masuk ke matan hadis, perlu kita ketahui bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Mas'ud. Ya, Abi Abdurrahman, nama beliau lakopnya Abi Abdurrahman, julukannya atau panggilannya. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat Nabi, juga populer nantinya di kalangan hadis. Ya. Banyak beliau meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau banyak meriwayatkan hadis? Nantinya kita akan temukan. Karena Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahibul na'lai Rasulullah SAW, orang yang selalu memegangi sendalnya Nabi SAW. Jadi kemana-mana Nabi kalau berjalan, pasti di situ ada Abdullah bin Mas'ud yang selalu membawa kedua sendal Nabi. Dan gak cuma itu, Abdullah bin Mas'ud ini kita tahu beliau adalah sosok sahabat yang memiliki postur tubuh yang kecil ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat postur tubuh beliau ini dhira itu mungkin satu hasta, satu jengkal segini nih. Ya. Jadi beliau itu pernah satu hari metik buah metik tangkai siwak. Jadi manjat ke ke pohon arok itu pohon siwak. Jadi begitu beliau manjat, ketiup angin ke bawah. Nah, saking kecilnya sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Nah, juga Abdullah bin Mas'ud ini kalau kita sedikit menelaah dan membaca biografi beliau ini ya termasuk sahabat yang masuk Islamnya termasuk yang awail ya, sabiqunal awalun, tapi ya tidak yang paling pertama juga. Jadi beliau ini masuk Islamnya itu pada tahun ke-6. Ya, tahun ke-6 semenjak Nabi mendapatkan risalah. Artinya as-sabiqunal awwalun ya Sayyidina Abu Bakar, ya, Sayyidina Khadijah dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah sabab atau asbab beliau masuk Islam. Yang menariknya adalah asbab beliau masuk Islam. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini ya asbab masuk Islamnya itu, jadi suatu hari ya Nabi SAW marra bihi wa huwa yar'a ghanaman li Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Jadi beliau ini ya sebab masuk Islamnya itu ketika Nabi SAW Nabi lagi lewat ya, saat lagi Nabi lewat itu Abdullah bin Mas'ud ini lagi atau sedang mengembala kambing. Beliau ini mengembala kambing miliknya atau kepunyaan Uqbah bin Abi Mu'ayyid, ya, orang kafir Quraisy ketika itu. Ya, punya orang dia mengembala kambing. Nah, kemudian Nabi SAW ketika melewati Abdullah bin Mas'ud yang saat itu belum masuk Islam, ya Nabi tanya, "Ya gulam, hal indaka min labanin tusqina?" Wahai anak, ya, karena beliau postur tubuhnya kecil dipanggil sama Nabi, "Gulam, wahai anak, apakah kamu ada susu yang bisa kami minum?" Ya, punya susu nggak? Susu kambing kan, karena beliau lagi mengembala kambing. Ada susunya nggak, kata Nabi, yang bisa kami minum? Ya, Nabi kehausan di tengah jalan yang saat itu Nabi berpergian bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Qala na'am." Ya, ada, katanya. "Walakinni mu'tamanun." Akan tetapi saya ini hanya sebatas yang diamanahkan. Ini bukan kambing saya. Ya, kambingnya kan punya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Kemudian Nabi bertanya lagi, kata Nabi, "Hal indaka jaz'atun lam yanzi 'alaiha al-fahl?" Kata Nabi, "Kamu punya nggak kambing yang memang sudah tidak produktif?" Kalau bahasa kita itu kambing yang sudah nggak punya susunya lagi. Kalau bahasa kita itu udah nggak bisa keluar susu. Kalau bahasa kita itu kambingnya itu sudah sudah nggak produktif. Kalau bahasa kita kalau di kita itu mungkin ya, ada nggak kambing yang sudah menopos? Kalau bahasa kita itu ya, kambing yang sudah nggak punya asi lagi. Ya, kata dia, "Kalau na'am." Ya, ada, katanya, kambing itu. Nah, fatahu, kemudian dibawa kambingnya, famasaha sallallahu alaihi wasallam dar'aha wa dar'aha billaban. Kemudian sama Nabi diusap tuh
payudara itu kambing diusap sama Nabi, wada'a. Nah, Nabi berdoa, famtala dhar'aha bilaban. Itu seketika susunya langsung penuh. Ya, dipegang sama Nabi, susunya langsung penuh. Nah, cuman doa di sini Nabi nggak ada riwayatnya baca doa apa. Ini kalau dibaca ada doanya ini pasti yang pelihara kambing punya susu semua. Doanya kagak ada, Pak. Di dalam riwayat sini Nabi cuma ngedoa doang. Wada'a. Nah, tadi tidak ada riwayat doanya secara spesifik, nggak ada. Nah, cuman diusap sama Nabi, setelah Nabi doa itu langsung penuh susunya. Fahaliba fi ina'in atah biha buka. Kemudian Nabi tuang itu susunya perah di wadah, kemudian diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar diminum, dan Sayyidina Abu Bakar minum. Ya, Nabi juga memasihkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Setelah minum puas, lepas dahaganya. Yang dikatakan kepada susu yang tadi si kambing tadi, apa kalau bahasa kita apa tuh susu kambing? Ya susu, payudara kambing tadi yang setelah dipegang sama Nabi, kata Nabi, summa qala lidh-dhar'i, kata Nabi mengatakan kepada susu tadi, iqlis itu maknanya rajji kama kana la labalana fihi, kata Nabi, kembali lagi, kata Nabi, ya, mengkerut, kalau bahasa kita ada kata Nabi itu mengkerut lagi, kata Nabi, sebagaimana tadinya kamu tidak ada susu, katanya, balik lagi. Itu susu yang tadinya banyak langsung kempes lagi seperti semula tuh kambing, balik lagi. Nah, Abdullah bin Mas'ud, ya, falamma ra'a dzalik aslama radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau melihat itu, masuk Islam langsung. Ya, nanya, ini siapa? Kok bisa kambing itu? Ya sama. Ya. Sama kayak kita. Kita ini kalau melihat sesuatu yang di luar nalar, di luar kebiasaan, ya, biasanya itu langsung takjub, ya, kagum, dan enggak menutup kemungkinan kita pasti puja-puja dan itu kita katakan wali pasti. Betul nggak? Ada orang bisa ini apa namanya, kemarin duit rame orang pasti. Manusia ini demennya yang apa, khariqul adat, yang di luar nalar semua. Kalau ada di PSP ini ada perumahan, ada orang yang bisa ngandakan duit, kayaknya ramai juga, ya, pasti ramai. Atau ada orang yang bisa sekali tiup, ya, ngasih air sekali tiup, mau sakit apapun, kanker, mau apapun itu sembuh, rumah sakit sepi masih, ya kan? Nah, orang kita ini gampang takjub. Bedanya dengan mereka, para sahabat Nabi, nah, mereka ini melihat mukjizat, ya, melihat mukjizat di hadapan mereka. Wajar makanya dikatakan imannya sahabat itu mentok sudah. Ya, kalau bahasa kita itu nggak ada ragu lagi. Yang hebat, tapi kata Nabi itu, ya, tuba sampai diulang sampai 3 kali, kata Nabi. Beruntung dan sangat beruntung, kata Nabi. Liman amana bi walam yarawni, kata Nabi. Ya, bagi mereka yang beriman kepadaku dan mereka tidak melihat aku, kata Nabi. Kenapa? Kalau kita bisa beriman kepada Allah, kita iman sama Nabi, cinta sama Nabi, tapi tidak pernah melihat Nabi, itu lebih istimewa ketimbang sahabat yang mereka beriman sama Nabi, melihat Nabi karena melihat mukjizatnya di hadapan mereka. Itu keistimewaan. Salah satu sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini, ya, perlu antum ketahui juga, saking luar biasanya. Ini adab. Kita bicara adab. Ini dicontohkan oleh beliau. Salah satu ilmu yang kita bisa ambil dari sejarah Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana adab beliau, etikanya, jangankan kepada Nabi. Tadi sudah saya sampaikan, beliau ini adalah sahibun na'lai Rasulullah. Jadi orang yang selalu memegang sandalnya Nabi kemanapun Nabi pergi, selalu sandalnya dibawa sama Nabi. Begitu Nabi melepas sandal, dibawa. Nabi mau pakai lagi, udah disiapkan sama beliau. Nah, kita lihat adabnya para sahabat. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud yang kita ceritakan ini. Ya, beliau ini termasuk, ya, sahabat min ajwan nasi thawban, termasuk orang yang paling bagus, kalau bahasa kita itu paling loyal dia kalau beli baju, paling royal dia kalau beli baju, itu yang paling bagus pastinya. Wa atyabihim rihan, wanginya paling wangi, ya, dia kalau pakai parfum yang paling bagus. Tujuannya apa? Kalau pakai baju paling bagus, wangian yang paling bagus, tidak lain dan tidak bukan ta'ziman li na'lai Rasulillah SAW, sebagai bentuk, ya, beliau ini ta'zim, memuliakan sandal Nabi yang dia bawa. Bayangkan, maksudnya yang kita bisa ambil, sandal Nabi aja ketika beliau bawa, itu beliau pakai baju yang paling bagus.
pakai wangian yang paling hebat, yang paling mahal, yang paling bagus wangiannya. Cuma apa? Untuk mengagungkan sandal Nabi yang dia bawa, apalagi Nabinya. Sandalnya aja diagungkan demikian. Nah kita ini kalau di akhir zaman sudah agak bergeser yang begitu-begitu. Betul nggak? Kita kalau maulid aja kita masih berani ngerokok kalau lagi baca maulid. Betul nggak? Di kita itu masih berani baca, lagi orang baca maulid ya perokok. Kita ini perokok semua. Tapi usahakan kalau lagi maulid takzim itu jangan takut sama DKM, ya kan? Jangan takut karena ditegur ada tulisan dilarang merokok. Tapi takzimnya itu usahakan dari hati karena kita memuliakan Nabi. Tahan dulu sebentar. Ya nggak bakal stroke dengan merokok itu. Ini biasakan mulai dari perumahan ini diadakan. Kalau maulid stop. Yang kita baca peringati sejarahnya yang kita dengarkan itu adalah sejarahnya manusia yang paling mulia. Bayangkan sahabat Abdul bin Mas'ud aja bawa sandalnya pakai baju paling bagus, wangi-wangian. Kok kita ngedengar nama Nabi itu begitu? Ini yang sangat miris yang harusnya berubah sedikit demi sedikit. Karena kita lihat di beberapa masjid atau di kampung-kampung itu sudah bergeser seperti ini. Yang usahakan kita yang sudah belajar ngaji dulu di majelis taklim punya guru jangan sampai hilang adab kita, etika kita sama Rasulullah SAW. Tahan dulu. Habis itu nanti mau ngerokok pakai sekali 10 batang dibakar sekaligus nggak apa-apa. Yang penting maulidnya usahakan. Tahan dulu. Usahakan kita khidmat khusus mendengarkan. Beb saya nggak paham Beb. Baca maulid. Ya usahakan hadirkan aja, bayangkan Rasulullah. Kalau perlu beli kitab maulid yang ada terjemahan. Jadi biar kita baca maulid bisa paham juga. Itu salah satu adab ilmu yang kita bisa ambil dari sejarah singkat Abdul bin Mas'ud. Dan berikutnya terakhir perlu diketahui Abdul bin Mas'ud ini juga adalah sosok sahabat Nabi yang mengeksekusi Abu Jahal. Jadi kalau antum tahu cerita Abu Jahal kan masyhur. Abu Jahal ini ceritanya dari dulu sampai sekarang sejarahnya itu ya nggak lekang dimakan waktu. Ya orang pasti tahu Abu Jahal itu siapa. Ya nggak ada yang nggak kenal Abu Jahal itu siapa. Oh Abu Jahal paman Nabi, iya musuh bebuyutan Nabi sekaligus. Nah Abu Jahal ini ternyata ya mungkin kalau kita nggak tahu banyak orang nggak paham siapa yang membunuh Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud. Ya yang membunuh Abu Jahal ini Abdullah bin Mas'ud. Tapi yang mencederai atau yang melukai Abu Jahal sampai tersungkur ke tanah itu bukan sahabat yang gagah perkasa, justru adalah dua sosok anak muda yang usianya disebutkan dalam riwayat sejarah tarikh, anak muda yang umurnya kurang lebih 15-16 tahun. Namanya Mu'ad dan Mu'awid. Nah, dua orang bukan adik-beradik ini bukan. Mu'ad bin Mu'awid ini ikut dalam peperangan Badar yang melukai Abu Jahal sampai beberapa luka, sampai dia tersungkur. Nah, yang menggal kepalanya itu nanti Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau Anda ceritakan sedikit sejarahnya, jadi Abdullah bin Mas'ud ini ya ada alasannya, nanti ada ceritanya panjang sebenarnya. Saya singkat saja ceritanya. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang pertama kali ya jahar bil Quran, yang pertama kali membaca Quran dengan lantang terang-terangan di hadapan orang kafir Quraisy. Karena saat itu Nabi, di saat zaman itu Nabi waktu di Mekah, di masa Nabi di Mekah itu kan Nabi masih minoritas, ya Islam itu masih minoritas, masih sembunyi-sembunyi. Ya Nabi nggak nggak ada itu dakwah berani terang-terangan waktu di Mekah itu. Kenapa? Banyak sahabat Nabi itu yang tidak kuat backupnya, nanti dia diancam, ya dibunuh bahkan disiksa. Ya pernah kita sampaikan ada seorang sahabat itu yang Ammar bin Yasir sampai ibunya itu dibunuh. Nah, makanya ketika turun surat Ar-Rahman, Allamal Quran, Allamah Bayan dan seterusnya, ya, begitu ayat itu turun, Nabi berembuk sama sahabat. Nabi kumpulkan, Nabi tanya, "Man yaqra'uha ala Quraisy?" Siapa yang mau membacakan ayat ini di hadapan orang Quraisy? Oh, ngeri ini. Ya. Siapa yang berani bacakan ayat ini di hadapan Quraisy? Saat itu sahabat pada diam. Kenapa? Ini resikonya, konsekuensinya bakal disiksa nih baca ayat Al-Quran ini. Akhirnya apa? Abdullah bin Mas'ud tunjuk tangan. Ana ya Rasulullah. Ana aqra'uha ala Quraisy. Nanti saya yang bacakan.
Akhirnya beliau ketika Abu Jahal lagi ngumpul di sekitaran Ka'bah, lagi ramai nih orang gawe, dia bacakan firman Allah surat Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Quran, ya. Mereka sedang kumpul itu, ketika mulai langsung Abu Jahal nyuruh berhenti, ditempeleng sama Abu Jahal. Protak. Kalau bahasa kalian, tempeleng sama Abu Jahal, nggak cuma ditempeleng doang. Ya. Di sini sebutkan falatamahu wa syaqqa udunahu wa admah. Itu ditempeleng, kemudian kupingnya disesat, kalau bahasa gitu, dibelah kupingnya Abdul bin Mas'ud, dipotong kupingnya sama Abu Jahal, ya, karena dia ngebacakan ayat, telinganya Abu Jahal ngedenger ayat, dipotong, tempeleng di tempat, dipotong juga, sampai ngalir dia punya darah, air matanya, sampai netes nggak berhenti, dia pulang ngadep sama Nabi lagi. Nah, begitu ngadep sama Nabi, ya, ketika itu datang malaikat Jibril. Nah, datang malaikat Jibril, kemudian apa yang dilakukan? Malaikat Jibril ketika datang, Abdul bin Mas'ud juga waktu itu lagi sedih, lagi nangis. Rasulullah sangat perhatian sama sahabatnya. Sekecil apapun yang dialami sahabatnya, Nabi ikut merasakan sakit. Malah kebalikannya, malaikat Jibril di saat melihat Abdullah bin Mas'ud telinganya berdarah karena dibelah, ya, malah apa? Fanazala Jibril alaihissalam bahika. Malaikat Jibril malah ketawa ngelihat Abdullah bin Mas'ud kupingnya dibelah, ketawa. Kemudian apa kata Nabi? Faqala Nabi SAW, anta tadhak wa bin Mas'ud yabki. Wahai Jibril, kamu kok ketawa sedangkan Abdullah bin Mas'ud ini sedang nangis. Kok ketawa? Kalau bahasa kita, kok ngeledek ente katanya. Kata Rasulullah ngomong ke malaikat Jibril, Abdullah bin Mas'ud kupingnya dibelah, kok kamu ketawa? Apa kata malaikat Jibril? Sata'lamu ya Rasulullah mimma adhak. Kelak kamu akan tahu ya Rasulullah kenapa saya ketawa. Nah, ini sejarahnya sebelum perang Badar. Kelak kamu akan tahu kenapa saya ketawa. Dan betul, beberapa tahun kemudian saat terjadi perang Badar itu kan setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, beberapa tahun kemudian perang Badar, tepatnya di tahun ketiga Hijriah. Ya, ada nanti Badar Sughra, ada Badar Kubra setelah Ghazwatul Uhud, nantinya peperangan dalam Islam itu. Jadi jumlah peperangan dalam Islam itu ada 47, ya, kurang lebih 47. Ada namanya 27 ghazawat, ada nantinya sisanya sariyat. Ghazawat itu adalah peperangan yang dihadiri langsung dan dipimpin langsung oleh Rasulullah, itu namanya ghazawat. Kalau sariyat, Nabi tidak hadir, tapi Nabi ngutus panglima perang. Nah, itu nanti panjang kalau kita bahas sejarah seperti itu. Nanti singkatnya, dalam perang Badar, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk mencari mereka yang terluka parah dari orang kafir Quraisy. Masih dipikirkan sama Nabi, masih diajak masuk Islam. Tawarkan kepada mereka yang luka-luka itu, kata Rasulullah, untuk mereka masuk Islam, untuk mereka memeluk agama Islam, ya, untuk mereka bersyahadat kepada Allah. Akhirnya dicari-cari, singkat cerita, Abdullah bin Mas'ud menemukan Abu Jahal yang saat itu sedang sakaratul maut. Sudah sakaratul maut Abu Jahal. Abdul Mas'ud akhirnya menghampiri Abu Jahal dan menanyakan kepada Abu Jahal, mengatakan kepada Abu Jahal, ya Abu Jahlin, Rasulullah memerintahkan kepada saya untuk menawarkan kepada kamu untuk masuk Islam. Aslim taslam, masuk Islam kamu bakal selamat. Walaupun di penghujung hayatnya itu Abu Jahal tetap tongkak, nggak mau masuk Islam. Kalau kamu nggak mau masuk Islam, kata Abdullah bin Mas'ud, saya potong kepala kamu, katanya. Kalau kamu nggak mau masuk Islam, saya potong kepala kamu. Apa yang dijawab? Apa jawaban Abu Jahal? Kata Abu Jahal, wahai Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu mau motong saya, jangan pakai pisau kamu terlalu kecil. Pakai pisau saya lebih tajam. Motongnya lebih agak bawahan dikit, katanya. Jangan di atasan, motongnya agak bawahan dikit, agar Muhammad mengenali wajah saya, katanya. Singkat cerita, Abdullah bin Mas'ud naik ke atas dadanya, karena Abu Jahal ini tinggi badannya. Abdullah bin Mas'ud kecil. Dinaikin di atas dadanya, dipotong. Digorok sampai badannya terpisah dengan kepala tadi, kepalanya diikat sama tali, diseret sama Abdullah bin Mas'ud. Diseret kenapa? Abdullah bin Mas'ud kecil badannya, nggak kuat dia bawa kepala itu. Diseret sama dia sampai dihadapkan kepada Rasulullah. Diceritakan bagaimana kronologisnya Abu Jahal ini ketika mau disembelih. Diceritakan kronologisnya. Spekatnya dimatikan. Diceritakan kronologisnya.
Apa? Nabi mengatakan, nah ini asbab hadisnya nih. Nabi menjawab, kata Nabi apa? Fir'aunu ummati asyaddu min Fir'auna Musa. Nah, itu ada hadis nanti dalam Sahih Muslim. Ya, kata Nabi, Fir'aun yang ada di zamanku lebih dahsyat daripada Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa. Itu tentang asbab nuzulnya apa? Abu Jahal. Kenapa Nabi katakan Fir'aun yang ada di zamanku lebih dahsyat daripada Fir'aun yang ada di zaman Musa? Karena sejarah pasti akan terus berulang dengan pelaku yang berbeda. Ya, Nabi katakan Fir'aun yang ada di zamanku asyaddu min Fir'aun Musa. Lebih dahsyat dari Fir'aun Nabi Musa. Kenapa? Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa itu sempat mau taubat di akhir hayatnya ketika Allah tenggelamkan di tengah laut ketika mengejar Nabi Allah Musa. Itu disepakati oleh ulama sejarah, Fir'aun itu sempat mau taubat. Saat sudah nyawanya ngelewatin kerongkongan, dia mengatakan apa? Amantu bi Rabbi Musa. Saya beriman dengan Tuhannya Musa. Tapi Allah tidak terima taubatnya Fir'aun. Kenapa? Karena rohnya sudah melewati kerongkongannya. Kenapa? Dalam hadis Nabi mengatakan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambaku, ya taubat seorang hamba selagi rohnya tidak melewati kerongkongan. Kan roh itu dicabut dari ujung kaki sampai ngelewatin kerongkongan sampai keluar dari jasad kita. Nah, itu masih Allah terima taubatnya selagi tidak melewati kerongkongan. Nah, Fir'aun ketika dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa, ulama mengatakan rohnya sudah melewati kerongkongan sehingga Allah tidak terima taubatnya. Tapi kata Nabi, Fir'aun yang ada di zamanku jauh lebih dahsyat daripada Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa. Kenapa? Abu Jahal ditawarin masuk Islam tidak mau dia. Tongkak dia. Nah, makanya kalau ada orang ya diajak ngaji kagak mau, ya masih kalau dia ngomong itu insya Allah doain aja biar saya, itu masih bagus. Kalau ada ngaji wek siap katanya, mau ngajak aing, jangan ngajakin saya, pokoknya lo sendiri urus di kuburan dan masih. Ini kayak Fir'aun, ya versi Abu Jahal. Ya kalau orang diajak, ya masih mending orang itu dia nggak mau tapi dia sadar kekurangannya, ada nangisnya, ada sedihnya, diajak baik, diajak ibadah, ayo kita sholat. Pengen kata, tapi hatinya tuh kepengen, nangis dia. Tapi hidayah belum datang. Ya, taufik Allah belum Allah segerakan kepada dia mungkin. Tanpa dia menjelekkan orang yang ngajak. Ini kalau orang udah diajak, dicemooh lagi. Ini Abu Jahal, ya, versinya Fir'aun kata Nabi. Nabi yang ngomong, Fir'aunu ummati asyaddu min Fir'auna Musa. Fir'aun yang ada di zamanku kata Nabi jauh lebih dahsyat, lebih kurang ajar lagi daripada Fir'aun yang ada zaman Nabi Musa. Abu Jahal ditawarin taubat tidak mau. Nah itu makanya. Singkat cerita, balik lagi terakhir cerita tadi. Abdullah bin Mas'ud bawa, dihadapkan kepada Nabi. Nah, baru malaikat Jibril datang lagi. Nemuin Rasulullah lagi. Ya Rasulullah, sekarang kamu tahu kenapa dulu saya tertawakan Abdullah bin Mas'ud ketika telinganya dipotong oleh Abu Jahal. Nah, jawabannya itu, dia membawa kepala Abu Jahal. Apa kata malaikat Jibril? Udhunun bi'udhunin wa ra'su ziyadah katanya. Telinga dibalas telinga, kepala jadi bonus katanya. Dulu kan dia telinganya doang dipotong, ini sama kepalanya dipotong oleh Ibnu Mas'ud. Nah, itu hadis sahih dalam riwayat Imam Bukhari, nanti kita temukan banyak. Itu banyak cerita-cerita sahabat itu kita akan temukan di dalam kutubus sittah, baik di kitab Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Nah, di antaranya ini yang dinukil oleh Syekh Muhammad Al-Jadani, ini salah satu kisah nanti ma'ruf dalam kitab hadis. Nah, baik. Panjang ini, kita baru cerita manakibnya dong. Saya tutup dengan hadisnya. Hadisnya ini karena masyhur juga, karena nggak terlalu panjang lebar. Baik, hadisnya ini bercerita tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Dalam riwayat ini beliau mengatakan haddatsana Rasulullah. Nabi tidak berbicara kecuali wahyu dari Allah. Apa kata Nabi? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات إلى آخر hadis. Saya singkat biar cepat. Kata Nabi, sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan proses penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari pertama dia menjadi nutfah. Nutfah itu masih tetes sperma. Ya, 40 hari itu masih sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dia menjadi segumpal darah 40 hari berikutnya. Mithla dzalik itu maksudnya mithla arba'in sebelumnya, seperti 40 hari sebelumnya. Jadi 40 hari berikutnya dia baru jadi segumpal darah.
Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian dia menjadi segumpal daging di 40 hari berikutnya. Jadi berapa? 40 tambah 40 tambah 40 berarti 120 hari. Nah, 120 hari atau yang kita kenal dengan 4 bulan. Nah, kalau bayi sudah 4 bulan, barulah di situ tsumma yursalul malaku fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diutuslah seorang malaikat dan ditiupkan di dalam rahim tersebut ruh. Ditiupkan ruh. Nah, ruh kemudian apa? Ditetapkan bagi si rahim tadi, si janin tadi 4 ketetapan. Ya, bi arba'i kalimat maksudnya 4 ketetapan. Apa saja itu? Bikat rizkihi, rizkinya sudah ditetapkan sama Allah. Wa ajalihi, ajalnya sudah ditetapkan oleh Allah. Wa amalihi, amalnya, maksudnya ini orang baik dan buruknya sudah ditetapkan oleh Allah dalam rahimnya itu. Ya, wa syaqiyun am sa'idun, ini orang termasuk celaka ataupun bahagia nantinya sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kita nanti belajar tauhid. Ya, ini ada namanya qada mubram dan qada ghaib mubram. Ya, saya nggak bahas panjang lebar itu, nanti panjang kalau kita bahas tauhidnya nanti. Yang jelas, bayi itu ketika dalam rahim, yang kita bisa pahami, ya logikanya saja, kalau kita kasih contoh yang paling gampang. Bagaimana Allah menjamin rezeki bayi dalam rahim itu sudah ditetapkan oleh Allah. Mungkin kita nggak nyampe ke sana, tapi dalam ilmu medis sudah menelaah. Bayi dalam perut, bagaimana Allah kasih dia rezeki sudah dalam janin, jangankan di luar. Makanya bapak-bapak kalau punya anak jangan puyeng-puyeng mikir rezeki anak. Ini kadang-kadang kita mau punya anak takut-takut kadang-kadang. Mikirin gimana nanti ya, sekolah mahal banget sekarang. Pendidikan mahal, gaji mah begitu-begitu baik, kagak UMR pisan katanya. Gaji mah begitu-begitu aja, kerjaan susah. Gimana rezeki anak? Jangan musingin sesuatu yang sudah diatur sama Allah. Kalau bahasanya kita itu jangan ngatur Tuhan. Sudah Allah tetapkan dalam rezeki kita mah sebagai orang tua, sebagai perantara saja. Orang punya anak 2, beda rezekinya. Orang punya anak 7, beda rezekinya. Walaupun gaji sama. Ya, kalau kita bicara kalkulator Allah nggak bakal ketemu. Nah ini bayi dalam perut, contoh gampang saja. Saya mau kasih analogi yang gampang biar gampang dipahami. Bayi dalam perut, coba kita bayangkan. Kita punya bini Pak. Lumrahnya orang kita, terutama ibu-ibu nih. Kalau hamil, itu makan apa bayi dimakan? Seblak dihajar sama dia. Betul nggak? Mangga, ngerujak segala macam. Bapak pernah nggak dengar dalam penelitian dalam ilmu medis bayi kepedesan dalam perut? Benar nggak? Makan seblak, apa bayinya mencret? Terus pas lahir keluar cabai semua badan dia? Enggak kan? Tuh dari situ kita bisa mikir bagaimana Allah ngatur rezeki dia dari dalam perut udah diatur sama Allah. Orang tuanya makan apa, bayi nggak ngikut ngerasain pedas. Walaupun apa yang dimakan sama orang tua dimakan sama bayi. Siapa yang ngadon di dalam? Betul nggak? Yang ngaturnya itu, yang misain cabenya siapa? Allah. Itu gampangnya saja di situ. Yang dalam perut aja udah dijamin, apalagi keluar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Udah dijamin dalam Al-Qur'an. Nah, itu dalam perut saja. Itu udah dijamin sama Allah. Sudah dipisahkan ini yang bagus untuk dia nutrisinya dari apa namanya? Kalau bisa kita itu apa namanya? Kan apa ari-ari itu apa namanya? Plasenta, kalau dalam ilmu kedokteran namanya plasentanya. Dia makan dari situ. Ya. Enggak ada apa namanya? Kita tahu, pernah mikirkan bagaimana di filternya itu ya. Ini mama kalau hamil makannya seblak baik, nasi jarang dia. Ya, makan yang pedas-pedas, kadang yang asam-asam, rujak segala macam, mangga mentah dimakan sama dia. Macam dia makan kan. Tapi bayi belum pernah kita lihat dalam ilmu medis atau dokter menyatakan kalau bayi kepedesan. Nggak ada. Itu saking hebatnya. Bagaimana Allah ciptakan, karena perut ini bukan bikinan Cina Pak. Ya kan bikinan manusia, bikinan Allah. Allah sudah ada jalurnya, nutrisinya, makannya sebaik, udah diatur sama Allah. Terus kalau ibunya lapar terus bayinya mati, enggak juga, betul enggak? Kadang ibunya hamil, kadang-kadang malas makan, muntah terus nggak makan, bayi tetap makan. Terus siapa yang masak? Apa ada warung di dalam? Enggak. Hebatnya itu ciptaan Allah, udah dijamin tuh dari situ saja. Nah, makanya salah satu hikmahnya juga kalau kita kaitkan dengan fikih. Ya, kenapa jadi 120 hari itu? Ya. Ya, di sini disebutkan
Wa afta ba'dhum li'annahu la yahillu lil mar'a an tastamila dawa'an yamna'ul habl. Ya. Wattafaqa ulama ala anna nafkha ar-ruh la yakunu ila ba'da arba'ati ashhur. Ay aqibaha kama sarraha bihi jama'atun. Fa yataharraqu al-janinu baina nafkhiha wa ashrata ayyam ba'dahu. Nah, jadi keterangan dari ulama ya nanti sejalan dengan medis. Kadang medis itu ya belakangan tahunya ya, tapi dalam ilmunya Allah ya lebih canggih, lebih apa namanya sudah lebih dulu, lebih maju. Ya cuman yang tahu ulama-ulama kita. Salah satunya sepakat ulama kalau ditiupkan ruh itu setelah 4 bulan. Ya. Sebagaimana ini jumhur ulama mengatakan. Dan janin itu kapan mulai bergerak setelah ditiupkan ruh? Nah, janin itu bergerak setelah ditiupkan ruh dari 4 bulan lebih 10 hari. Nah, 10 hari ke depannya baru janinnya mulai gerak. Makanya Bapak kalau USG 4 bulan itu belum ada apa-apa, Pak. Walaupun udah ada ruhnya, dia nggak bakal gerak. Lewat 10 hari baru gerak. Ya, lewat 10 hari baru gerak tuh. Fatahissu ummuhu biharakatihi. Maka ibunya mulai merasakan gerakannya. Nah, ini kata ulama, walida sarrat iddatul wafa arba'ata asyhur wa asyrah. Oleh karena itu iddah itu adalah masa seorang perempuan menjadi janda untuk dia iddah atau masa tunggu ketika suaminya meninggal dunia adalah 4 bulan 10 hari. Ngambil jumlah bayi dalam janin mulai bergerak 4 bulan 10 hari. Itu iddahnya kalau perempuan yang meninggal ditinggal wafat oleh suaminya atau janda yang ditinggal wafat oleh suami. Iddahnya 4 bulan 10 hari kalau dia tidak dalam keadaan hamil. Kalau dia dalam keadaan hamil beda lagi. Kalau dia dalam keadaan hamil, kalau kita ngaji fikih, perempuan yang menjadi janda ya, yang ditinggal wafat oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka iddahnya setelah melahirkan. Atau yang dia ditolak oleh suaminya, janda yang ditolak atau mutallaqah itu kalau dia tidak hamil, maka iddahnya 3 kali suci. Kalau dia dalam keadaan hamil, maka iddahnya setelah melahirkan bayi baru boleh dia nikah. Iddah itu masalah iddah. Nah, terus bagaimana kalau perempuan yang dia monopos, Pak? Dia nggak haid lagi. Gimana kita mau nungguin sucinya? Lah suci terus, ya kan? Nah, kalau yang monopos, ya ulama mengambil ibarah dia 3 kali suci ya 3 bulan, berarti ditunggu 3 bulan. Misalnya ada aki-aki sama nini-nini terlambat berantemnya umur 60 tahun cekcok baru cerai. Ibaratnya. Nah, nunggu iddahnya gimana? Kan iddahnya nunggu 3 kali haid dia. Nah, perempuan yang nenek-nenek udah nggak haid lagi. Nah, gimana? Ya, dia ditunggu 3 bulan. 3 bulan baru iddah. Nah, kalau dia ghairul madkhul yang tidak pernah disetubui, nikah nggak disetubui, kemudian ditolak oleh suaminya, tidak ada iddah. Dia tidak ada iddah kalau yang nggak disetubui. Kalau yang nggak digauli, tidak ada iddah. Itu nanti bab fikih lah, lebih panjang lebarnya. Baik. Nah, itu 4 bulan 10 hari. Ya, baik. Ini kalau kita jelaskan panjang. Nah, qala ba'dul atibba. Ya. Innal walad inda istikmali 7 asyhur yataharraku lil khurud harakatan 'anifatan aqwa min harakati fi syahr as-sadis. Ya, bayi itu ketika sempurna 7 bulan, dia bergerak mulai mau keluar. Gerakannya itu kuat dari gerakan dia pada bulan yang ke-6 kalau ke-7 itu. Makanya bayi itu aqallul hamil itu 7 asyhur. Ya, Pak ya. Paling sedikitnya hamil dalam fikih itu 6 bulan. Ya, sampai 7 bulan. Jadi kalau orang melahirkan dalam usia 7 bulan itu normal. Ya, normal. Di atas 7 bulan nanti 8 bulan baru prematur ya. Nah, balik lagi bayi itu balik lagi tua, muda lagi. Nah, ini diketerangan dari ulama sudah. Ya. Fa innaha tahayya'a lahul khurud. Kharaja wa 'asha. Dia hidup. Ya, sehat tuh bayi kalau 7 bulan lahirnya. Wa in lam yatahayya' lahul khurud dan seterusnya, ini panjang pembahasan dalam ilmu kedokteran yang dibahas juga oleh para ulama kita. Singkatnya, ya paling sedikitnya bayi orang hamil itu 6 bulan. Ya paling sempurnanya berapa? Paling lamanya 1 tahun.
paling lamanya hamil? 1 tahun. Baik, kita lanjutkan hadisnya singkat dikit lagi. Isya jam berapa? Oh, dikit lagi ya. Baik, sedikit lagi saya lanjutkan. Fawalladzi la ilaha ghairuh. Kita selesaikan hadisnya. Kata Nabi, fawalladzi la ilaha ghairuh. Demi zat yang tiada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Wa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlil jannah ahlin nar fa yadkhuluha. Ini Nabi bersumpah demi zat yang tiada Tuhan selainnya yaitu Allah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dia beramal dengan amalan penghuni surga. Maksudnya apa? Amalannya bagus. Salat 5 waktu, tahajud enggak tinggal, haji tiap tahun, umroh bisa jadi tiap bulan, sedekah enggak pernah lewat. Amalannya ini amalan orang-orang penghuni surga. Sehingga jarak dia sama surga itu kecuali sejengkal lagi. Ya, jarak dia sama surga ini tinggal sejengkal lagi nih masuk surga nih. Kalau bahasa kita tinggal mati doang masuk surga nih orang. Ya tinggal mati doang masuk surga. Tapi kata Nabi apa? Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Allah balikkan catatannya sehingga dia beramal dengan amalan penghuni neraka sehingga dia masuk neraka, kata Nabi. Paham nggak maksudnya? Jadi ada orang itu seharinya seumur hidupnya itu soleh bener. Di penghujung hayatnya detik dikit lagi mau kalau bahasa kita itu tinggal dia mati masuk surga nih. Allah balikkan catatan kitabnya itu, catatannya itu amalnya dibalikkan sama Allah, dibolak-balikkan. Allah yang Maha membolak-balikkan hati. Ya kan? Makanya kata Nabi dalam hadis ini, ya dalam hadis lain Nabi tegaskan apa? Innamal amru bi khawatimiha, kata Nabi. Sesungguhnya setiap perkara itu tergantung di penghujungnya. Maksud hadis ini apa sih, Beb? Ustaz, maksud hadis ini adalah jangan pernah menghakimi orang yang maksiat kepada Allah. Dan jangan pernah menganggap baik diri kita kalau lagi ibadah ngerasa udah paling surga banget. Karena nggak menutup kemungkinan orang yang tadinya kita lihat bermaksiat bisa jadi dia orang yang menjadi taubat kembali kepada Allah, dan kita yang beribadah saat ini bisa jadi Allah balikkan keadaan kita karena kita menganggap ibadah karena kemampuan kita bukan karena taufik hidayah dari Allah. Itu banyak orang seperti itu. Makanya kata Nabi ancam, kata Nabi ingatkan, Nabi ultimatum kita. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, "Ma min ahadin amina min an yuslaba imanuhu illa waqad sulib," kata Nabi. Tidaklah salah seorang di antara kalian, kata Nabi, amina min an yuslaba imanuhu, dia merasa aman kalau imannya nggak bakal dicabut oleh Allah, maka pasti bakal dicabut oleh Allah itu. Contohnya maksudnya bagaimana? Ada orang misalnya ngerasa, saya kayaknya mungkin jauh banget sama neraka. Kenapa? Kayaknya saya surganya agak atas lah, di bawah dikit lah dari Nabi mah. Kenapa? Oh, saya sholat 5 waktu, sedekah nggak pernah absen, sama yatim demen banget saya mah. Tahajud, oh nggak pernah tinggal. Duha 8 rakaat, orang lain 2 mah. Haji tiap tahun saya mah. Kalau nggak dibatasin ya tiap tahun. Misalnya umroh tiap bulan, kecuali musim haji kata dia. Ibadah apapun saya lakukan. Nah, saya mah orang kayaknya jauh saya sama neraka kayaknya. Ini orang ngerasa aman mah udah pasti banget surga. Nah orang yang kayak begini kata Nabi, itu bakal dicabut imannya sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia ngerasa dengan dasar kemampuan dia bisa taat kepada Allah. Karena tidak ada satupun dari kita ini yang mampu bisa ibadah kecuali Allah yang gerakkan, Allah yang berikan taufik sama hidayah kepada kita. Makanya Imam Ghazali ketika nasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, wa in ittaqaita fallahu alladzi waqqa. Wahai anakku, kalau kamu mampu bertakwa kepada Allah, kamu mampu menjaga dirimu dari hal-hal yang dimurkai Allah, maka hakikatnya Allah yang membuat kamu mampu. Bukan karena kesolehan kamu bisa bertakwa kepada Allah, tapi karena taufik dan hidayah Allah yang memberikan kamu kekuatan untuk mampu kamu untuk bertakwa kepada Allah. Wa in aqamta, kamu mampu ya melaksanakan sholat, mampu tahajud, mampu begini dan begitu daripada ibadah yang sifatnya taat kepada Allah, maka hakikatnya Allah yang membuat kamu mampu. Kalau kamu mampu menghindari maksiat, bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu soleh, tapi Allah yang menghindarkan kamu dengan taufik dan hidayahnya. Itu maksudnya balik lagi Imam Ghazali itu nasihatin buat anaknya, tapi peruntukannya untuk kita semua. Maksudnya hadis ini, jangan pernah kita menganggap baik diri kita sendiri. Kalau gampangnya itu,
Kalau sama diri pribadi wajib suudzon. Kalau sama orang lain wajib husnudzon. Itu gampangnya. Sama kita nih suudzon harus nih. Saya kayaknya nggak pantas dah. Saya kayaknya nggak cocok kayaknya. Saya kayaknya jauh banget dah. Dosa saya banyak kayaknya. Apa mungkin saya dianggap orang soleh? Setan kan ngebisikin, kamu mah soleh. Dan kata setan, kamu paling soleh kayaknya seperumahan ini nggak ada yang sesoleh kamu katanya. Kamu mah sebelum azan dia udah ada di masjid. Ya, kamu mah kadang yang paling pertama sholat kayaknya kamu tepat waktu terus. Kenapa? Pokoknya kamu bilang soleh. Ya kita yakinin lagi. Mungkin saya sholatnya duluan ke masjid sebelum orang datang karena saya megang kunci masjid aja kali ya. So, jadi begitu, benar nggak Pak? Pokoknya selalu kalau sama diri kita pribadi suudzon. Kalau sama orang lain husnudzon. Kita ngeliat orang maksiat bisa jadi dia hilang sekelebat mata kita atau sepintas dari pandangan mata kita tidak terlihat lagi, hilang dari pandangan mata kita, dia udah taubat dan taubat yang diterima oleh Allah, dia lebih baik dari kita. Jangan sama orang ngeliat orang dosa sekali aja dihukumi terus dicap sampai orang distempel itu orang. Sampai kalau bahasa kita itu orang sampai dilabeli. Itu kan tukang mabok dia. Lah mabok kita sekali ngeliat dia. Kita nggak tahu dia taubat. Kita nggak tahu dia mungkin nangis di malam hari, mungkin. Orang yang taubat di malam hari dengan nangisnya, nyesalnya, walaupun berulang-ulang kita ngelihat dia maksiat, bisa jadi tangisan dia karena dosanya itu lebih diterima oleh Allah daripada tasbih kita. Tasbih kita dengan sombong, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Bisa jadi tangisan orang yang taubat itu jauh lebih mau didengar oleh Allah daripada zikir kita yang penuh sombong. Pasti lebih diterima oleh Allah. Makanya mudah-mudahan Bapak-Bapak hadis ini ngajarkan sama kita nih, pelajaran penting nih dalam hidup kita nih. Jangan pernah menghukumi orang tersebut atau kalau bahasa kita tuh jangan pernah menjustifikasi orang. Sekali kita ngelihat tutup aibnya dan yakini kalau dia sudah taubat. Dan terakhir ini kebalikannya. Kalau tadi yang pertama amalan, dan ada orang nih, makanya hadis ini cocok dengan terakhirnya kata Nabi, wa inna ahadakum, sungguhnya salah orang dari kalian beramal dengan amalan penghuni neraka sehingga jarak dia sama neraka itu tinggal sejengkal lagi, ya, Allah balikkan catatannya di penghujung hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni surga sehingga dia masuk surga. Itu banyak contohnya nanti kalau kita ngaji dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada hadis di muqaddimah yang pertama, hadis yang keberapa itu ya? Masih bab niat. Bab niat itu ada hadis cerita yang populer, masyhur hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu apa? Ada orang yang pernah ngebunuh 99 orang. Dia datang nanya, ya saya kalau taubat diterima nggak sama Allah. Cuman salah nanya sama yang pertama, ya karena nggak cukup ilmunya, ya bukan ulama juga yang ditanya sama dia, jawabnya apa? Oh ini kelewat, dosanya udah 99, bunuh orang, kayaknya nggak bakal terima sama Allah. Putus asa akhirnya orang, ya kan? Dibunuh juga, jadi genap 100, ya kan? Ya udah bingung dia mau taubat, datang ke orang yang salah, ya sharingnya sama orang salah. Gimana? Syekh katanya saya mau taubat. Saya udah bunuh 99 orang, apakah taubat saya bakal diterima sama Allah? Oh berat ini mau taubat, nggak bakal diterima kayaknya, dosa ini udah terlampau gede. 99 orang katanya, bunuh satu orang muslim saja itu sudah bisa menyebabkan ente keluar dari Islam. Kalau ente bisa menyebabkan ente mendapatkan dosa besar murka Allah, apalagi 99. Putus asa nih orang, bunuh juga, jeger 100. Ya, akhirnya dia nanya-nanya lagi. Ada ulama katanya di kampung anak, nanti ketemu di situ tuh. Di situ dia orang soleh di situ katanya. Singkat cerita, ya, dia udah niat mau taubat nih, pengen taubat, ya nemuin orang tadi di tengah jalan meninggal. Ini orang tengah jalan meninggal karena dia pengen taubat. Tengah jalan meninggal. Nah, dalam hadis itu, ya malaikat berebutan mau narik ini orang ke neraka apa ke surga. Ya, karena taubatnya tadi. Akhirnya berdebat ini malaikat, diputuskan jarak yang terdekat, jarak dia mau taubat itu atau jarak dia masih dalam kondisi belum taubat. Dihitung ternyata jarak dia mau taubat itu lebih dekat masuk surga. Itu dalam Riyadhus Shalihin, panjang hadisnya itu. Apa artinya? Ya segede apapun, sebesar apapun dosa kita, maaf Allah jauh lebih besar. Jangan pernah menghakimi, jangan pernah jadi Tuhan buat orang lain. Ini kayaknya orang itu susah kayaknya tuh. Dia kolor hijau juga, dia begal juga, segala macam dosa orang hafal bener. Ya dosa orang hafal bener dia. Giliran dosa sendiri nggak hafal. Nauzubillah dari. Makanya kuncinya adalah
suudzon sama diri sendiri, husnudzon sama orang lain. Itu kunci kalau kita mau selamat, hati kita bersih. Suudzon sama diri kita sendiri, husnudzon sama orang lain. Sangka baik sama orang lain, sangka buruk sama diri sendiri. Insya Allah itu kunci dalam ilmu tasawuf. Ya mudah-mudahan Allah berkahi kumpulan kita, Allah istiqomahkan kita semuanya. Ya mudah-mudahan pengajian kita selalu diistiqomahkan oleh Allah. Allah berkahi kita dengan ilmu yang barakah dan manfaat dunia dan akhirat. Keturunan kita, keluarga kita dijadikan anak-anak yang saleh dan soleh semuanya. Ala hadirnya wa kullu niyatin salihah wa ila hadur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.